Wah, ini bagus banget sih gedungnya, tapi nanti kita masuk ke dalam. Tapi ini pertanyaannya mulai berat. Saya mau nanya tadi, waduh mau kabur nih kayaknya nih, tapi nggak bisa kabur juga. Karena ini mau saya tanya Pak Erik, karena tadi sudah cerita banyak lah soal KTT G20. Pak Erik ini bisa dibilang dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain ya, belakangan lah muncul. Ya itulah kalau kita trace 2018, tapi kok bisa muncul di berbagai survei, mau itu capres, cawapres. Tidak besar, tapi ini kan sebuah lompatan besar buat sosok yang baru muncul. Pak Erik gimana sih rasanya pas saat saya muncul ya di bursa capres, cawapres ya? Ya kembali gini, saya tidak bisa menutupi tentu survei yang dilakukan itu kan memang apresiasi. Dan ada metodologinya. Ya ada metode, bukan karena saya titip-titip. Kenal juga tidak gitu. Nah justru ketika muncul itu justru saya dibalik, justru saya harus introspeksi. Berarti apa? Makin banyak yang menyoroti. Artinya apa? Hasilnya harus lebih baik lagi. Kan itu hal yang biasa dalam hal sama ketika saya Asian Games, ketika banyak orang menyoroti Asian Games gagal, ini nggak mungkin. Justru kita kerja lebih keras lagi membuktikan mereka semua salah. Ini Asian Games berhasil gitu. Nah sama di sini justru dengan apresiasi ini yang sangat positif saya ucapkan terima kasih. Tetapi juga saya justru harus lebih berhati-hati dan memastikan kerjaannya ini justru harus selesai. Bukan malah sibuk, persepsi, pencitraan. Enggak, saya bukan figur itu, saya figur pekerja. Ya, kita figur yang mau konkret, memastikan ini baik gitu. Itu aja yang saya punya misi. Dan Pak Erik ini nama yang satu dari sedikit nama yang selalu tampaknya bisa dikonfirmasi dapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden. Pak Presiden kalau ada tugas yang berat, ini aja deh. Termasuk Pak Erik di situ ya. Ya kan kepercayaan. Nah, itu kepercayaan. Bagaimana, mungkin Pak Erik bisa cerita, bagaimana Presiden bisa begitu percaya kepada seorang Erick Thohir untuk tugas-tugas khusus? Saya justru kebalik. Saya kehormatan bisa membantu beliau. Karena karakter kepemimpinan beliau sama saya bukannya bermaksud ria atau sombong ya. Ada kemiripan di mana kerja. Tetapi terus terang saya yang terhormat justru banyak belajar dari beliau. Kenapa? Bijak. Ya, saya kan backgroundnya lebih muda dari private sector, swasta, pendidikan luar negeri. Kadang-kadang kan kita terlalu agresif. Nah, dengan belajar dari begini ya. Terus kedua, yang saya belajar dari beliau juga bagaimana benar-benar bisa merasakan kemauan daripada masyarakat luas. Kadang-kadang kita kan korporasi. Oke, saya di dunia olahraga merasakan apa? Supporter ini. Tetapi kan beliau lebih luas lagi. Ini rakyat langsung ya. Nah, kebijakan itu yang saya sangat jadi bijaksananya. Saya belajar bagaimana pola pikir bahwa kebijakan itu bisa dirayakan oleh semua. Itu saya sangat belajar sama beliau. Dan beliau itu tadi sangat perfeksionis. Attention to detail ya. Detail. Contoh bayangin di Solo di G20. Kita punya target terbang balik ke Solo waktu itu karena ada pembukaan Masjid MBZ di Solo. Itu rencananya berangkat 9.20 atau 10.20 malam. Tiba-tiba habis acara waktu itu, kita pikir ke airport, taunya belok balan. Apa? Melihat persiapan dan mencicipi makanan satu persatu untuk acara makanan loh itu besoknya. ya, diurusin sama Presiden itu Presiden loh. Jadi kadang-kadang kalau orang, mohon maaf, mencemoohkan beliau, ngapain terlalu kecil? Justru pemimpin itu harus detail gitu. Jangan hanya policy, tetapi tidak tahu apa impact dari policy itu. Nah ini yang saya terus terang belajar. Karena ruang lingkup saya kan waktu itu kecil. Olahraga, korporasi. Nah ini meluas. Sebagai Menteri BUMN ini kan kebijakannya saya sepertiga ekonomi loh. Betul. Kalau saya mengambil kebijakan yang salah, ini kan bahaya. Impactnya besar. Bahaya. Akhirnya apa? Si BUMN ini jadi menara gading yang enak dilihat, keras dipegang, yang tidak mengambil impact buat seluruh ekonomi kita. BUMN itu totalnya 1,6 juta pekerja, tambah kali 3 kan cuma 8 juta, mau ngasih sepertiga. Gimana kalau BUMN-nya korup? Bagaimana kalau BUMN-nya tidak peduli dengan tadi yang namanya ekonomi kerakyatan? Nah ini yang saya belajar dari beliau. Jadi justru kebalik, justru saya yang belajar, saya merasa terhormat ya. Kalau ditanya beliau percaya, saya rasa jawaban saya simple, saya kerja.
Beliau melihat hasilnya itu. Salah satu yang mungkin publik paling ingat adalah ketika ada tragedi Kanjuruhan dan seorang Erick Thohir yang bisa mendatangkan Presiden FIFA ke Indonesia. Presiden mungkin sudah menebaskan khusus ini kayaknya hanya Erick Thohir yang bisa melakukan ini. Jadi seorang Erick Thohir ini bertangan dingin untuk tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Presiden. Beliau punya data. Saya ingat sekali ketika pertama kali beliau menugaskan saya ketika PSSI disuspend. Ya, diblok sama FIFA waktu itu. Ya, perseteruan dari Kementerian Olahraga dan Ketua PSSI waktu itu. Ya. Nah, di situ deadlock dan 1 tahun sudah mulai dihukum. Saya tidak tahu beliau dapat data dari mana. Beliau memanggil saya di istana. Saya ingat sekali Pak Teten, KSP waktu itu masih. Nelpon saya, Pak Erick di mana? Wah, saya baru mendarat di Milan, Pak. Saya bilang, bisa nggak pulang? Penting. Bapak Presiden bilang, Pak, boleh nggak saya baru mendarat perlu 2 hari? Saya bilang. Akhirnya saya pulang. Saya pulang, lalu bertemu dengan beliau. Beliau bilang, Pak Erick, saya minta Pak Erick bantu negara. Bantu sepak bola kita. Saya bilang, Pak, apa yang saya bisa bantu, Pak? Pak Erick, udahlah. Pak Erick dekat itu sama Presiden FIFA. Tahu gitu. Maksudnya ini kan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak ngerti, dia tahu, beliau tahu gitu. Oh, dia Presiden tahu. tahu Nah, ya? itu maksudnya. Saya jadi ya itulah, beliau detail. Jadi jangan underestimate beliau ya. Ketawa baik, tapi dia sangat detail. Pak Erick, ayo. Ini tugas negara. Lalu saya bilang oke Pak, tapi mesti ada prosesnya begini-begini. Bapak harus bikin surat begini-begini. Bapak harus janji apa yang mau Bapak bangun buat bola kita. Saya ingat banget di suratnya Pak Presiden. 1, membangun sepak bola dari bawah. 2, memperbaiki fasilitas olahraga sepak bola. Yang 3, menaikkan peringkat tim nasional dan lain-lain. Makanya habis dicabut, kalau ingat Presiden merapatkan sepak bola nasional waktu itu. Nah, tapi kembali ya, yang namanya semua itu kuncinya di manajemen. Nah, Sistem dan leadership. kalau mendengar tadi isi surat Presiden, semuanya itu bisa terrealisasi kalau seorang Erick Thohir benar-benar menjadi ketum PSSI. Ya, terlalu dini, terlalu dini. Kenapa? Benar nggak nih? Kembali kan itu harapan, survei sama tadi, survei harapan. Tapi kan itu semua voters, voters yang menentukan. Sekarang kita misalnya, ingin ya, tapi nggak ada dukungan buat apa? Toh track record saya tadi yang penting sudah menyelamatkan sepak bola Indonesia, sama Kanjuruhan kemarin. Sama Presiden nugasin lagi karena beliau tahu ini olahraga ini mestinya sepak bola olahraga rakyat. Olahraga yang membangun ekonomi rakyat. Olahraga yang membuat kita semua bahagia, tersenyum, bukan malah menjadi olahraga yang menakutkan. Jadi tragedi ketika ada tragedi, ketika seorang ibu anaknya meninggal karena ada sesuatu di lapangan sepak bola ya. Ketika terjadi juga ya UKM justru terkena karena ini. Nah, ini harus makanya saya bilang selalu bahwa ini sudah waktunya sepak bola kita dibongkar total. Bukan dalam arti bukan berarti menyalahkan siapapun, tapi harus memperbaiki. Sama ada yang harus dibenahi. BUMN juga kita bongkar total. Strukturnya semua, tapi tidak menyalahkan. Kita harus memperbaiki itu, dan kita kalau mau bergotong royong kita harus atasi hal ini. Ya, jangan justru saling tunjuk ini yang salah, ini saya paling hebat sehingga enggak, kita harus atasi gitu. Itu kuncinya ya. Kalau itu soal desas-desus katanya Erick Thohir mau maju jadi calon ketum terlalu PSSI. Dini, kita lihat aja. Jangan terlalu dini dulu nih. Saya balik lagi ke ranah politik tadi. Selain muncul ke sepak bola balik ke sini lagi. Selain muncul di berbagai hasil survei di beberapa lembaga survei, Pak Erick juga konkret nih. Kan yang bisa mengusung presiden dan wakil presiden itu kan partai ya. PAN itu bahkan beberapa DPW ya, kalau PAN ya, Dewan Perwakilan Wilayah ya, betul. Itu sudah bersuara nih, Erick Thohir nih cocok nih jadi. Nah, kan gini, sama mekanisme politik itu kan, atau capres wapres itu kan ada mekanisme politiknya. Nah, itu kan suara daripada salah satu partai politik. Saya rasa sah-sah saja, sama. Tapi sudah ada komunikasi belum ke Pak Erick? Hubungannya sama Pak Zul baik. Hubungan Pak Zul itu hubungan kekeluargaan yang sudah lama, bukan karena politik ataupun hal apa. Silakan cek Pak Zul, hubungannya baik. Jadi
kerjasama kita ini bukan kerjasama politik, tapi bagaimana kita memang sudah menjadi saudara cukup lama, berdiskusi cukup lama. Nah, pada kesempatan ini apakah tadi PAN mulai bersuara? Kan itu sesuatu natural. Tetapi kan harus ada konsultasi partai. Jadi sama, Presiden bilang ojo ke susu ya. Nanti GR sendiri, taunya udahlah kalau yang namanya posisi presiden, wakil presiden itu rahasia Allah. Rahasia Allah ya. Kita Jadi, jangan dulu pernah sekarang. mempertanyakan, kecewa, nggak boleh lah, itu rahasia Allah. Dan bahkan gini loh, jangan juga sampai kalau nanti diberi jalan oleh Allah, terus euforia. Euforia apa? Yang Pak Presiden bilang, wah duduk, asik ya. Nah justru apa? Turun, itu yang harus beliau turun. Itu yang beliau selalu pesankan ya. Jadi jangan terlalu dini. Ini sebuah tadi proses yang harus dijalani. Dan saya selalu menekankan, saya berapresiasi dengan para sahabat, tetapi jangan terlalu dini karena ini prosesnya masih berjalan. Nah, ini bilang belum terlalu dini tapi sudah mulai dipasang-pasangkan nih. Banyak yang beberapa suara menyebut, wah ini cocoknya nih Pak Erik kalau jadi posisi 2 cawapres sama Pak Ganjar, ataupun kalau jadi capres dengan siapa dan lain-lain. Pak Erik sendiri deh. Kayaknya enggak deh. Kebanyakan Nih, Google, kebanyakan Google. nomor 2. Iya, tahu. Orang Nih, nomor satunya orang Iya, presiden orang Jawa, saya udah ulang. Iya, nomor 1 Pak Ganjar nih kalau kita Google ya. Pak Ganjar Erik. Tuh. Deket gak sama Pak Ganjar? Ya, dekat. Terus ada lagi apa? Ada lagi yang lain. Ada. Kan ada 3 ibu paling tinggi nih 3. Pak Ganjar, hari ini ada Pak Anies dan Pak Prabowo. Alhamdulillah tiga-tiganya deket loh, coba dicek. Ini kode nggak nih? Oh enggak, terlalu dini. Terlalu Ya, dini. tapi kembali saya dengan Pak Anies berhubungan baik Ya. ketika kita membangun infrastruktur Jakarta. Kan Oh awal. iya, betul. Waktu saya betul. dilantik kan seminggu pertama ke sana. Ya. Sama Pak Ganjar lebih luas lagi. Ada pembangunan Batang, pembangunan proyek-proyek BUMN bersama, ya. Pak Menhan, Pak Prabowo sama. Kita sedang memperbaiki industri pertahanan, itu hal yang lumrah. Ya, dari kementerian, semua pejabat pemerintah kita lakukan. Karena kenapa? Tidak mungkin BUMN ini sukses kalau tidak ada dukungan semua pihak. Kementerian lain harus mendukung, tapi kepercayaan presiden yang terpenting. Kepercayaan presiden. Dan kayaknya punya kepercayaan lah presiden. Alhamdulillah, seluruh karena kerjanya masih memberikan instruksi. dilihat bagus. Nggak tahu kalau nggak bagus nanti. Ini satu tugas khusus lain adalah bantuin Pak Presiden. Enggak sih, mungkin Pak Erik bilang bisa koreksi nih, bantuin karena nanti Mas Kaisang ya nanti ada hajatan besar buat Presiden. Pak Erik juga bantuin. Saya mau tanya banyak dong soal itu, mungkin bisa dibocorin gitu ya. Kehormatan. Karena semua orang pasti mata tertuju nih gimana perkawinan atau ya betul ya hajatan besar Pak Presiden ya. Ini anak terakhir ya Mas Kaisang dengan Mbak Erina. Mungkin Pak Erik bisa kasih bocoran. Tapi saya penasaran banget buat bisa masuk ke dalam. Yuk.